Sampurasun wargi Jabar, ada update terbaru dari pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas Ciledug hingga Losari di Jalan Letjen DI, Panjaitan. Saat ini, per 23 November 2025, progres pekerjaan sudah mencapai 10%. Penanganan dilakukan sepanjang 1,9 km dengan nilai kontrak sebesar 3.782 juta rupiah yang bertujuan membuat perjalanan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih layak untuk wargi yang beraktivitas setiap hari menggunakan jalur ini. Dan di balik angka serta progres ini, ada 35 orang pekerja jalan yang setiap hari turun langsung ke lapangan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan detail demi detail pekerjaan, mulai dari membersihkan permukaan jalan, menutup kerusakan kecil, hingga memastikan hasil akhir kuat dan rapi. Karena pekerjaan akan masih berjalan, tetap berhati-hati saat melewati area pekerjaan ya wargi. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Terima kasih, Pak. Wah, ini yang mau jawab Batak nih. Siapa gue bilang? Ibu, Bapak. Ini yang adu itu waktu itu. Bu Eda, Pak Antis yang datang sini. Ibu teh anaknya, Saya Ipa, adik Ipa. adik Ipa. Pergi ke Saudinya mana? Dia Riyadh. Bahagia di sana. sengsara banget. Kalau sengsara kenapa pergi? Ini Pak Tis yang Ya Pak Antisnya ya? Iya, Nah, alhamdulillah, Antisnya. sehat, Pak. Iya. Ini yatim, Pak. Iya. Kalau sengsara kenapa pergi? Yang gak ngerti panas. Nggak ngerti. Nah, ibu dulu punya suami? Iya, Ada suaminya? ada. Sampai sekarang ada? Enggak, Terus suaminya kemana sekarang? meninggal. Kapan meninggalnya? 2 tahun yang lalu. Kok ibu kayak orang Jawa? Iya, jauh. Cilamaya Jawa. Cilama, iya Jawa. Cilama campuran. Anaknya ini ditinggalin. Waktu ditinggalin diurus sama siapa? Ini kakaknya. Sama uaknya, Sama saya. sama bapak. Bapak yang waktu itu ngadu. Iya, Iya. Pak. Ya. Ngadunya kenapa waktu itu? Karena saya sudah melakukan upaya pengaduan ke setiap instansi, Pak. Sini bapaknya sini, bapak sini ibu sini, ibu sini. Pak. dekat. Nah, waktu itu bapak sampai ngadu kenapa? Waktu ngadu itu karena memang ada informasi. Sayanya udah lupa pak, karena ngurusin orang terlalu banyak. Udah tahu nggak tahu yang mana lagi. Emang kami mungkin mengadu ke Pak KDM Lembur Pakuan karena segala yang memang saya Kenapa waktu itu bapak ngadu ke sini? Karena memang yang saya lakukan itu tidak ada hasil, Pak. Maksudnya masalahnya waktu itu apa? Ada ini terlantar Di mana? Di daerah Abha. Hilang kontaknya 1 bulan. 1 bulan, terlantar. Terlantar. Terlantarnya kenapa? Terlantarnya informasi dari pihak Ibu Ranti. Ibu Ranti itu siapa? Ibu Ranti Superpeso, Superpeso Syarika. Terus? jawabannya singkat, Pak. Dia itu hanya menjawab orang udah lari mau diapain. Kalau mau cari ke sini. Jadi waktu pergi ke Arabnya sponsornya siapa? Tetangga sendiri di belakang. Siapa namanya? Haji Sari. Haji Sari. Iya. Ke Haji Sari bayar? Waktu mau Berangkat? itu nggak tahu. Enggak. Hah? Bayar nggak ke Haji Sari? Iya, 4 juta. 4 juta. Uangnya dari mana? Yang nggak tahu. Bukan, ibu uangnya dari mana waktu itu? Dapat Dari Syarif, Haji Syarif. Bukan, ibu bayar ke Haji Sarif nggak? Enggak. Enggak, ibu yang diberangkatin tanggung biaya ke Saudi. Berangkatlah ke Saudi. Bisa bahasa Arab? Ora. Oke, di Saudinya di mana? Abah. Abha. Terus nama majikannya siapa? Yang nggak tahu kan bulanan kerjanya, Pak. Maksudnya? Jadi sistem syarikat itu kerjaannya sebulanan, dikontrak sebulan sekali, itu sebulan. Nggak arti pindah-pindah orang. Itu pun nggak tentu sebulan kan? Iya, nggak tentu. Iya. Jadi ibu pertama kerja di siapa? Ya di majikan pertama saya kerja cuma seminggu, Pak. Seminggu. Di siapa namanya coba? Yang nggak tahu, Kerja aja. kerja aja. Sekeluarga itu majikannya. Iya. Punya anak berapa? Itu ya 7. 7 anaknya. Sama menantunya. Sama menantunya. Kerja di situ. Digaji berapa?
Ya kan gaji Syarika yang ngasih. Oh, udah Syarika. Jadi ibu dikontrakan lagi, disubkan lagi. Ya. Jadi tapi yang menggaji Syarika. Oke. Oleh Syarika digaji berapa? 1.300. Kalau dirupiahkan? Nggak tahu berapa, orang saya nggak pernah terima kok. Kan pertama saya kerja kan 7 hari, cuma 1 minggu saya sakit, dibawa ke rumah sakit sama majikan. Terus sepulangnya dari rumah sakit saya langsung dibawa ke Syarika lagi. Oh, pertama kerja di majikan seminggu, langsung sakit. Langsung dibawa rumah sakit ke majikan. Majikannya bagus dong? Bagus, iya. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit sembuh. Ya masih dalam penyembuhan. Nah, terus diserahin lagi ke Syarika. Iya. Oleh Syarika dikemanain lagi? Ya duduk di Syarika. Duduk. 2 bulan. Kedudukan Syarika di mana? Di Abha. Abha. Syarika itu perusahaan ya? Perusahaan penyelenggara tenaga kerja. Kemudian habis itu dikirim kemana lagi? Kerja lagi. Ya dimajikan lagi 1 bulan. 1 bulan. Nah, itu 1 bulan full. Tidak sakit. Tidak. Kerjanya apa aja? Ya rumah tangga, pembantu rumah tangga. Baik majikannya. Baik. Terus habis itu? Habis itu dikontrak lagi sama kan majikan. ibu nggak ngerti bahasa ya? Iya. Bahasa Arab nggak ngerti kan? Kalau disuruh oleh majikan gimana cara menerjemahnya? Ya kan sekarang mau pakai translate, Pak. Misalnya kata majikan nyuci. Ya yang ngerti Pak, paham. Gimana kalau Alah, Bapak. Enggak, aku nanya. Ini Ya serius. kan pakainya gerakan tangan, Pak. Gini? Itu, iya. Oh. Majikan nyuruh apa lagi? Ya. Nyetrika gini. Iya. Masak? Ya nggak masak sih saya. Oh, cuma nyuci, nyetrika, ngepel. Ya pokoknya beres-beres, urusan masak nggak bisa kan, jadi bukan urusan saya, urusan majikan. Oh, nyuci, nyetrika, ngepel. Lain-lain. Ya semuanya pokoknya, cuman yang nggak masak doang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya pokoknya jam 8 pagi sampai 12 malam. Orang Arab kan malamnya nggak tidur, Iya, nggak siang tidur. Iya. Habis itu selesai 1 bulan. Selesai. Terima gaji. Terima gaji 1.300. 1.300. Dikirim uangnya? Enggak. Kenapa nggak dikirim? Ya kan waktu itu saya nggak punya HP, bawa HP dari Indo dirampas sama Syarika. Kartunya diambil. Tapi HP-nya saya kalau dirampas. punya asisten rumah tangga ibu takut, ibu kelihatan lebih galak dari saya. Lebih jutek. Oke, 1.300. Uangnya simpan di mana yang 1.300? Saya beli HP, terus sisanya saya pegang. Terus setelah itu diambil sama Ranti itu. Ranti itu siapa? Supervisor. Ada supervisornya di Syarika. Diambil sama Ranti. Terus Ranti itu perempuan. Terus orang Indonesia. Kok jahat sih orang Indonesia? Orang Indonesia. Nah, terus habis itu apa lagi? Saya kerja Di majikan yang lain, ngurus anak 2, 1 tahun 1, yang 2 tahun 1, yang 1 tahun 1. Di situ kan kata supervisornya, kalau kalian dapat majikan yang kurang bagus atau kerjaan yang sekiranya nggak mampu kalian itu, cepat telepon Syarika katanya. Terus kalau misalnya nggak ada itu, lari aja ke polisi. Kalau mau kabur lari aja ke polisi. Terus dari polisi nanti dibalikin lagi ke Syarika. Nah, waktu itu saya dapat kerjaan yang ngurus anak itu kan nggak bisa tuh, dua-duanya kan nggak tahu, namanya juga orang Saudi ya Pak. Ya kayak gimana lah itu yang umur 2 tahun. Terus saya ibu nggak sanggup. nggak sanggup. Karena berat. Iya. Yang berat apanya? Ya ngasuh anaknya, soal kerjaan makan. Anaknya emang kenapa susah diatur? Susah diatur. Kan Kata siapa? takut. Kata saya orang saya yang ngurus. Oh, susah diatur gimana? Jadi mainannya tuh yang bahaya-bahaya biasa, colokan, naik turun tangga kan takut jatuh, gimana gitu. Terus waktu itu saya mau telepon ke Syarika, nggak ada karena HP saya kan dirampas. Oh, jadi nggak ada faktor dengan majikan? Nggak ada. Majikannya nggak galak nggak? Enggak. Cuman ibunya tidak mampu mengurus kedua anak itu. Iya. Terus saya ibu kenapa nggak ngomong sama majikannya? Ya nggak bisa Pak, nggak boleh, harus ada izin dari Syarika dulu. Oh, terus? Terus waktu itu saya keluar dari rumah majikan, lari ke polisi, minta dianterin ke Syarika. Itu kan saran dari supervisor. Nah sampai di situ saya dianiaya sama Syarika, sama supervisor itu.
Dia yang menyarankan, Dia yang menyarankan, dia yang tapi dia menganiaya. menganiaya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, ibu dianiaya. Iya, dipukul, saya dipukul, ini Yang- kepala, Pakai apa? tangan, pakai tangan, terus ini apa dikepret gitu Pak, 2 kali. Karena kabur. Iya karena itu, terus kan sampai luka lebam di sini saya 1 bulan kehilang. Kan dia waktu ngepret saya, nampar saya itu pakai cincin batu. Perempuan. Mm-mm. Emang ada cincin batunya? Iya pakai cincin batu yang gede. Kenapa nggak dilawan? Ya nanti saya tambah babak belur. Pak. Lawan dong. Masa orang Kerawang kalah? Ya, terus habis dianiaya ibu? Dirampas lagi duit itu sisa gaji saya yang 1 bulan kemarin full itu dirampas. Nah, terus saya ready lagi. Disekap lah ya. Disekap ya Pak. Disekap karena dianggap kabur. Karena dianggap kabur. Terus ready lagi, saya kerja lagi sama majikan yang lain. Baru 13 hari ada kabar duka dari Indo, saya sama majikan ngomong minta balik ke Syarikah, dianterin. Di situ. Baik majikannya. Baik semua yang saya dapat majikan itu baik. Yang nggak baik siapa? Yang nggak tahu. Yang nggak baiknya ibu. Kerjanya nggak serius. Saya nangis minta balik ke Syarikah. Terus dibawa ke Syarikah. Nah, terus? Waktu itu kan saya masih duka Pak, disuruh kerja lagi. Maka dapatkan kabar suaminya meninggal. Suaminya Iya. meninggal. Disuruh kerja lagi, saya nggak mau katanya ngelihat kamu sedih terus, kamu harus kerja. Saya nggak suka sama kamu, katanya. Nangis terus gitu Pak. Terus ya udah Bu, kalau gitu, kalau saya disuruh kerja lagi nggak apa-apa, saya minta HP saya mau ngabarin keluarga saya. Dikasih HP-nya tapi kartunya diambil. Terus gimana Bu ini cara menghubungi keluarga saya, nggak ada kartunya, minta hotspot aja katanya sama temen. Terus waktu itu saya dikasih hotspot tapi nggak nyambung Pak, nggak ada, pokoknya nggak nyambung. Mungkin dianya karena sibuk, mungkin lupa, saya diem-diem saya bawa sampai ke rumah majikan. Sampai rumah majikan saya kerja baru 2 hari. Si Ranti itu jauh-jauh dari Syarikah ke rumah majikan saya cuma pengen ngambil HP saya itu doang. Padahal HP saya kosong, nggak ada apa-apanya. Di situ saya debat sama dia, nggak apa-apa. Ibu, saya bawa HP nggak ada apa-apanya. Kenapa Ibu mau diambil lagi Bu? Udah katanya kamu nggak usah banyak omong. Udah Bu, kalau misalnya Ibu mau ambil HP saya silakan ambil, tapi tolong Bu sisa gaji saya itu kirimin buat anak saya, kasihan. Udah kamu mah nggak usah mikirin anak katanya, kerja mau kerja aja, duit mah mau saya kirim mau enggak urusan saya. Di situ saya kesel Pak memang. Saya kabur. Keselnya sama si Ranti, Iya. kaburnya dari majikan. Nyambung nggak? Iya enggak, cuma Di situ kamu disiksa nggak sama Bu Ranti tuh? ya kan nggak, setelah kabur mah nggak ketemu. Ya udah habis kabur terus kemana? Habis kabur saya yang terlantar itu, yang sebulan 2 hari itu Oke. di jalan. Dapat makan dari mana? Nggak ada dapat makan. Puasa selama sebulan. Ya puasa nggak puasa kan saya kalau lapar minum air Pak, ngambil air keran. Tapi dapat makanan. Ya enggak. saya Sama sekali? Sama sekali. 1 bulan. 1 bulan 2 hari. Jadi 1 bulan hidup tanpa makan. Tanpa makan. Cuman minum aja. Oh, badannya nggak lemes? Ya mau pingsan, rusak Pak. Terus Setelah sebulan 2 hari itu saya nyari-nyari orang Indonesia, nggak ada yang ketemu Pak. Terus ada supir Bangladesh, saya minta tolong, minta dianterin. Kemana katanya, ke Alkamis. bisa ngomong sama orang Bangladesh? Ya lumayan lah. Bisa. Terus Enggak, saya nanya bisa. Ya enggak lah, pakai gerakan tangan aja. Mau gimana gerakan tangannya coba? Ya sedikit-sedikit lah gitu Pak. Terus mungkin dia kasihan karena ngelihat saya hitam, kurus, matanya merah, kan nggak tidur, nggak makan, nggak apa. Dia mungkin kasihan, saya dianterin saya sampai ke Alkamis di situ. Alkamis itu apa? Ya Alkamis itu ya kayak di sini kota. Oh, kota. Terus di situ saya cari-cari orang Indo, nggak ketemu-ketemu. Saya nanya-nanya di mana tempatnya orang Indo. Di sana katanya, saya cari-cari nggak ketemu, nanya lagi. Pas terakhir itu dalam posisi tidak makan? Tidak makan. Oke, Tidak terus? makan. Nah, terus ada yang ngasih tahu, ayo katanya diantar ke itu restoran Indo. Diantar lah. Saya diantar masuk ke
restoran Indo, di situ sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi saya dengar ada suara orang masak gitu di dapur, saya langsung masuk aja Pak, nggak Terus? permisi, nggak apa. Saking udah capeknya, udah lelah, udah. Terus? Terus di situ saya pura-pura pesen teh manis, padahal nggak ada duit. Maaf kata saya pengen teh manis. Terus itu pelayannya nanya dari mana katanya. Saya jawab dari Indo, itu katanya majikan saya dari Indo. Saya langsung masuk, lari masuk, nggak ada permisi pokoknya. Terus dikasih? Iya. Terus di situ saya, iya katanya saya dari Sukabumi, Sukabumi. Minta tolong Mbak, saya pengen kerja lah daripada saya kayak gini. Emang banyak kenapa saya kabur? Kok kayak gini banget katanya keadaannya. Iya karena saya sebulan 2 hari di jalanan terlantar. Nah di situ saya dikasih makan, dikasih minum. Makanlah di Terus, situ. Iya makan di situ. Punya tenaga lagi. Ya sedikit. Terus ikut kerja di situ. Enggak mau karena kan kosong, nggak ada apa-apanya. Terus dia yang punya restoran itu telepon Mas'ul yang namanya Andri. Saya dibawalah ke kontrakan. Nah di situ saya ketemu sama Satgas KJRI, namanya Pak Sidik. Ditolong saya di situ Pak. Terus Makanya ya aman di situ. Saya duduk di rumah Pak Sidik. setelah di rumah Pak Sidik, Setelah di rumah Pak Sidik kan saya nganggur berbulan-bulan karena pemulihan ya Pak ya. Lemas nggak karuan, badan saya yang hancur gitu. sekarang badannya penuh itu, tangannya udah rapi. Iya ini mau udah kuteknya gitu. Udah lain, udah punya pacar kayaknya. enggak Oh, gua ya juga nggak apa-apa, janda bebas. Pura-pura mikirin pacar Pak, mikirin anak saja. Iya. Terus ada habis dari situ berbulan-bulan nggak kerja, terus Kan dikirimi duit dari keluarga Saya. saya. dikirim. Dikirim buat biaya saya di sana. Jadi harusnya ngirim jadi dikirim. Iya. Nah, terus Tahu duitnya dari ngutang sama siapa. nah, Bapak ngirim duitnya dari mana duitnya? Sebisa saya sama istri aja Pak. Karena Berapa Bapak kirim? pertama saya Sering. kirim itu waktu untuk berobat ke Pak Sidik sebenarnya nggak mau untuk, meminta hal seperti itu, karena cuma saya merasa pengen pertama meminta Eda itu dirawat dulu dan mengucapkan terima kasih. Adapun untuk pengobatan nanti saya kirim, ya udah Pak nggak apa-apa. Tapi benar saya kirim pertama 2 juta untuk biaya berobat. Alhamdulillah nyampe juga ke Eda, dia Terus? kasih obat. Yang Terus kedua? yang 2 jutanya gimana Pak untuk solusi? Saya minta kan laporan itu harus dijalankan untuk ke pihak KJRI karena Bapak Satgas. Tapi tentunya sesuai prosedur juga Pak. Kita sementara ini mengamankan di rumah, tapi Bapak ikhlas. Saya bantu sesama manusia. Nah sesudah itu saya meminta Pak Sidik itu saran yang terbaik itu seperti apa. Untuk sementara belikan dulu komunikasi supaya Eda bisa komunikasi baik dengan keluarga. Nggak mungkin juga kalau komunikasi dengan saya. Saya kirim 2 juta untuk Buat beli HP. HP ambil terima kan ya. Dan selanjutnya pada seterusnya paling saya ngirim ke dia itu selalu ditolak. Udah buat makan. Yang penting Eda ikhlas nggak suruh saya kalau ada sehat dikerjakan dulu di sini. Bapak baik banget sama saudara. Ini pertama saya melihat ini anak yatim Pak. Ini baik sama anaknya. Enggak, sama semuanya keluarga. Karena ini istri semuanya itu enggak ada yang laki-laki Pak. 5 orang perempuan. Oh, enggak, ini anak apa istri ini tuh berarti adik Ipar. ipar. Iya. Dari dulunya udah yatim. Belum, waktu bapaknya meninggal Eda masih di sana Pak. Oh. Waktu tadi saya ceritain Eda mendapatkan informasi suaminya meninggal. Kan yang suaminya yang meninggal. Suaminya Yang yatim ini kan? Iya. Oh, berarti sayangnya sama anaknya. Iya, kasihan. Jadi habisnya berapa Bapak? Ya kalau masalah itu 12 juta enggak. kayaknya ya Pak. Hah? 12 juta. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak habis 12 juta uang dari mana? Dari bersama istri aja uang saya. Ya uang apa? Uang hasil usaha saya sendiri. Usahanya apa? Saya kerja di perusahaan lokal rekor. Kok istrinya baik sih? Ini istri saya. Iya istri Bapak itu. Terus kemudian yang adik kesini Bapak apa istri? Istrinya. Bapaknya yang baik, bela-belain adiknya istri. Hebat, Ibu punya suami hebat loh. Ibu, uang 12 juta Ibu dari mana? Uang 12 juta dari mana? Dari ngumpul-ngumpul. Uang dari mana itu yang ngumpul-ngumpul? Kalau SSA gaji 500 ngumpulkan. Oh gitu. Oh saya gaji 200 dikumpulkan ya. Udah saya yang 12 juta saya ganti ya karena bagus loh yang Alhamdulillah. saya ganti sekarang habis ini. Udah.
Balikin lagi ke ibunya beliin emas. Saya nggak minta itu Pak. Yang paling penting saya kesini mengucapkan terima kasih. Enggak, beliin emas. Karena saya jujur Pak, 1 tahun lebih berjuang dari kementerian dan lain-lain, tindakannya tuh Cuma hanya bapak itu doang, aja. Pak. Emang oleh mbak saya diapain? Demi bapak Selama doang. 3 hari saya mendapatkan Apa doang, Pak? Apanya? Harus pinter, langsung balik tuh. Ini obat. Bagus, Pak. Yang bagus apa? Istri aja nggak punya, bagus dari mana? Kerjaannya bagus, Pak. Segala-galanya bagus, Kak. Konten. Bagus, Pak. Konten. Kalau saya nggak merasakan seperti Gubernur konten. nyata Pak. Yang saya rasakan Ada saya sangat Pak, mengalami. orang 4 tuh, Pak. Oh. Bagus. Nggak ada yang kecewa saya. Terima kasih, Pak. Saya banyak kali Terima nipu kasih, Pak, Pak. banyak yang nipu dari kementerian, dari yang lain-lain. Pejabat Banyak, Pak. istimewa sama bapak. Hebat. Hebat, Pak. Ini Bener. ibu udah dibalikin Enggak. 12 juta ini mah nggak dibayar. Nggak ada apa-apa, bener, Pak. Minta Nggak ada apa mereka, ini, itu, alhamdulillah, nggak ada, nolong orang. Nggak ada. Nggak ada. Gratis. Gratis. Bener, Pak. Oh, Bener. oh. Bener. Nggak minta Saya apa-apa. pengalaman. Oh. Boro-boro minta ini itu malahan mana belanja nih anak yatim. Kalau Anak punya- yatim, bukan yatim. Iya, iya, nggak apa-apa. Bener, Pak. Nah, terus ibu dari habis itu dari Pak Sigit itu terus kemana? Saya kalau ada kerjaan disuruh kerja ya saya kan di situ butuh makan juga Pak. Oh. Anak-anak saya 3 kan Pak. Kasihan juga. Itu Dapat juga- uang dari situ, Ibu? Ya dapat duit, cuman sebulan kerja 3 bulan nganggur, namanya orang kaburan kan sulit. Oke. Habis dari situ ibu terus kemana? Terus ke KJRI Habis dari KJRI? pulang. Jadi sewaktu saya minta saran ke Pak Sidik untuk mengantarkan ke call center itu kan tentunya sesuai prosedur. Saya setiap malam Pak saya nggak pernah tidur dengan pemikiran saya memainkan komunikasi ya seperti apa, membuka link paspor seperti apa. Saya tahu bahwa visanya seperti visa kerja dan lain-lain. Ternyata setelah saya telusuri dengan otodidak saya, EDA itu emang diberangkatkan secara non prosedural karena memang tidak ada PT. Tapi pada dasarnya di daerah pendapatan bisa legal gitu. Nah itulah yang menjadi kesulitan hukum antara dua hukum ini berbeda. Baik. Nah itulah yang mungkin menjadi kesulitan tim KJRI. Dan pada dasarnya saya selalu Pak Sidik bingung juga karena dalam sistemnya kan berbeda ya, tanpa dokumen. Cuman saya menyedesak dengan kementerian Pak, dengan pemikiran saya akan desakan saya sebagai pihak keluarga akan mendorong pihak instansi. Dan pada akhirnya Pak Sidik itu kepusingan karena memang setiap waktu, setiap detik walaupun saya kerja saya intent untuk menelpon para pejabat yang ada di Indo. Untuk alhamdulillah nyampe bicara Pak Antis, tolong jangan laporan terus, saya pusing tiap hari nih diteleponin terus. Ya tolong Pak anterin, ini gak bakalan ada solusi kalau kayak gini gitu, anterin ke shelter. Tapi kan akhirnya bisa pulang Ya, Sarah nyampe ke shelter alhamdulillah Pak. sama sehat. keluarga. Tanpa Dan keluarga ini sih. menurut saya peringatan ya bagi seluruh warga Jawa Barat. Kalau tidak punya mental, jangan pergi ke luar negeri deh. Iya betul Pak. Itu aja. Ya menurut saya sih ibu satu nggak punya mental. Jadi kalau nggak punya mental, jangan pergi ke luar negeri. Ibu tuh masih beruntung loh. Kenapa? Dapat majikannya baik-baik. Kan kebayang kalau dapat majikannya yang galak. Iya. Waduh, ibu masih beruntung. Walaupun ibu tidak punya mental baik, tapi dapat majikannya baik. Kalau saya sih melihat dari kasus ibu satu aja, ibu nggak punya mental untuk bekerja di luar negeri. Iya. Misalnya ketika ngurus anak, ketakutan itu kan tidak punya mental. Iya. Gitu, tidak punya mental. Dan ibu tuh satu punya jiwa melawan. Aku ini memang. Ini bapak ini kayak Ibu semuanya punya jiwa udah. melawan, gitu loh. Ini yang punya jiwa melawan nggak akan bisa bekerja dengan lama. Gitu. Ya untunglah ibu masih bisa pulang karena dari sisi perhitungan harusnya mungkin ibu nggak akan bisa pulang, tapi ibu masih bisa pulang walaupun nggak makan selama sebulan dan bisa melewati badai ya. Artinya kan ketemu sama orang Bangladesh selamat dianterin. Iya. Artinya jalannya bagus. Kan ini kalau jalannya nggak bagus dimungkinkan nggak bisa balik, dibawa sama laki-laki. Iya Pak. Banyak kan. Saya sebulan itu ngebayangin bukan orang yang balik, tapi informasi dari telepon dari istrinya Pak Sidik itu Eda meninggal dalam benak pikir saya karena sebulan saya komunikasi dengan sponsor aja ya udah hilang mau gimana Pak kan gitu. Hilang kontak. Hilang kontak. Katanya kan kalau berdasarkan cerita ya, saya nggak tahu bener enggaknya, saya kan nggak tahu. Yang terantar begini kan biasanya bawa laki-laki. Betul. Ya. Betul Pak. Ini
bareng disembunyiin gitu loh. Kan biasa begitu. Dan pinternya dia walaupun memang jiwanya kayak yang mungkin Bapak tadi bilang, dia itu ada pemikiran untuk menghindar dari banggali orang laki-laki. Dan badan dikotorin, Pak, di jalanan tuh. Oh. Jadi pura-pura jadi jelek ya? Ya. Kulit kayak gini di sana. Wah, dirontok. Apal dirontok. Iya, kulit kayak gini kan lihat kulit gini kan di sana. Katanya begitu. Ibu alhamdulillah selamat. Daripada kerja di Arab nih karena kulingan rambet, Bo. Lu susah. Gitu. Sekarang rencana Ibu apa? Mau pergi lagi? Oh, dikira mau pergi lagi. Dagang be. Iya. Ini yang saya sering kasihan tuh, Pak, setiap waktu Ya. nanyain ibunya ini. Ya. Ini ganti yang uang Bapak 12 juta. Terima Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Bapak, gimana ya, Bing? Makasih, Pak ya. Ya Bapak sudah berkorban buat saudaranya. Ya, terima kasih. Tapi saya sebenarnya nggak berharap seperti itu dengan penolongan Bapak dan tim Jabar juga, alhamdulillah, Pak. Karena saya ikhlas menolong saudara. Di sisi lain yang saya katakan tadi, karena keluarga istri nggak ada laki-laki, kalau bukan saya siapa? Wah itu. Bapak itu jangankan sama istrinya, adik ipar aja Bapak Ya alhamdulillah. seneng. Gitu. Saya boleh canda nggak? Boleh. Nih adik ipar ini kan nggak punya suami, ini nikahin aja oleh Bapak sekalian. Ngobrolnya sama ini. Mau juga sih, Pak. Mau juga. Iya kan ini tanggung sayang gitu loh, Jadi biar sayang edukasinya sama gini loh, ininya. Pak. Kalau saya nolong nantinya nggak boleh nanti. Oh nggak boleh, nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh. Lebih baik ngasih uang daripada ngasih suami saya. Nggak canda aja Bu biar ketawa. Soalnya ini sayang banget, jarang lu sayang sama adik ipar. Orang lain sama adik sendiri aja nggak sayang, ini sama adik ipar Saya sayang. mungkin boleh luruskan, kalau saya sih nggak kesini aja, mungkin teteh sendiri yang setiap makan semuanya ya. Iya, Bapak percaya. Ini buat nanti. Jadi artinya Bapak sayang bukan hanya sama yang janda, yang nggak janda juga tetap sayang. takutnya nanti pulang malah diomelin. Wah, juga cemburuin. Teh jangan digoda ya. Lama-lama kepikiran, jangan-jangan omongan Pak Deddy bener. Dalam dunia sekarang itu mungkin terjadi gitu loh. Langsung besok langsung curiga, jangan-jangan bener. Si ibu kepikiran. Istri saya jadi mau nangis jadi ketawa terus. Nah, iya, udah nangisnya udah, ini udah. Nanti suaminya begitu nggak ada di kamar langsung dicari di mana ya Teo. Nanti mulai besok periksain HP-nya ketakut ada WA dari sini. Bener diingatkan dia. Aduh, kata si bapak ini mungkin juga ya. Enggak Bu, enggak mungkin lah. Muat. Percaya. Percaya. Ini teh adik ibu Adik. ke istrinya. Ih, Oh, wajahnya pantesan hampir sama ya. Lima saudara, Pak, ini paling bontot. Oh, paling Pak, kecil. yang kedua ini. Yang kedua ini. Ini mirip sama itu. Ini mirip. Ini yang kedua. Ah, ini mah ternyata mirip ya. Ini baru dirawat, Pak, kemarin baru pulang. Nah, yang paling gede saha? Ada di Malaysia. Di Malaysia. Digawe deh di luar negeri. Nikah, udah warga sana. Kau orang Malaysia kawin. Tadinya sama, Pak. Ya seperti pekerja migran. Mm-mm. Cuman dia ketemu jodoh di sana. Alhamdulillah. 20 lebih tahun ya. di lebih 40. Mesti jadi orang di tua ya? Iya. Iya. Oh, gitu. Kenapa kemarin nggak nikah sama orang sana, orang Bangladesh, orang mana? Enggak kok, pulang aja. Oh, pengen pulang aja. Kalau ipar. Gitu. Nanti teteh balas budinya sama si Akang gimana sama si Akang? Iya, Pak, ya. Aduh si teteh aing curiga adil aja. Aduh.
Jadi sekarang ikut yang ini sama siapa sekarang ikutnya? Ini rame-rame Pak. Rame-rame. Masuk. Aman lah sekolah mah ya. Ya, SD ini kan. masuk. Gampang rame-rame. Jadi sekarang rencananya mau kerja apa, Teteh? Ya belum tahu, belum ada rencana mau kerja apa sih Pak. Ya pembantu mungkin. Ya banyak di Indonesia juga pembantu, nggak usah jauh-jauh. Lapar aja. Hah? Balik ke Kerja di sini aja, Pak. Hah? Kerja di sini aja. Nggak percaya saya, Pak. Bukan, sebulan kabur. Udah kita bantu aja, tapi lo untuk kerja kita harus melihat dulu. Ya saya harus kerja Bapak. Iya, cari kerja aja gitu. Cari aja banyak lah kerjaan mah. Sekarang tuh kan cari asisten rumah tangga di Indonesia itu susah. Iya. Ya. Cari yang asisten rumah tangga di kita ini susah. Cari yang ngasuh anak susah. Cari yang masak susah. Ya udah di sini aja. Hah? Oh, Di sini aja, enggak. Pak. Kita belum percaya, Pak. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Saya mah nggak butuh yang nyuci nyetrika. Udah ada. Paling tukang masak yang belum ada. Ya, aduh, kemana? Ah, terpercaya. Ya, tuh bisa masak mah. Tuh bisa un. Oh, sibuk kelihatan, udah cemburu udah. Udah kelihatan lu kerja di bapak aja, kerja di bapak. Biar agak jauh. Rupanya si ibu sudah mulai cemas nih. Enggak lah Bu, adiknya bagur lah, nggak mau godain suaminya. Aduh. Yang penting mah adik sebaliknya. Iya. Emang di mana Celamayana? Namanya di Banteng Ompong. Hah? Banteng Ompong. Banteng Ompong. Oh, iya. Desa Cikarang, Pak. Sekarang Kerawang. Desa Kerawang, Pak. Karawang, guys. Di Balik, enak kan? daerah Kerasak, Pak. Ya alhamdulillah, Adi balik, duit 12 juta balik, kurang rumah. Alhamdulillah. Boga pengacara balagur. Oh. Awakna mah gede, jasa harus duit mah teu baroga. Rahasia, Pak. Bener. Alah sama bapak mah kecil, uangnya banyak. Enggak, kalau saya mau uangnya sedikit. Banyak amalnya. Ya alhamdulillah. Banyak amal enggak punya istri. Gak apa-apa, istri mah banyak, cuma bapak yang gak mau. Hah? Yang mau mah banyak, Pak. Enggak ada sampai sekarang. Ini juga Nggak ada. mau, Pak. Hah? Ini juga mau. Saya mah punya suami. Mas, Ini nangis minta Pak, maaf, saya Pak. sakit pengen ketemu bapak, saking pengen sakit juga, maksa sama mama. Oh ya udah ketemu sekarang. Iya, alhamdulillah. Konten Nangis, halaman. Pak, nangis, Pak. Ketemu sama gubernur konten. Gak apa-apa mau konten, mau apa yang penting baik sama masyarakat itu aja. Wah, ada yang digusur. Gak apa-apa, salah sendiri bangunannya melanggar peraturan. Mantap, Pak. Kalau saya kan nggak melanggar, nggak digusur sama Oh, bapak. bah. Salah sendiri, istri 2, bangunan bangli. Rumah bertingkat tapi bangli gimana? Iya, soal bang keliling mah pakai bina lagi, itu mah udah susah. Bukan bangli bang keliling, bangunan liar. Ya ini itu masalah sendiri. Iya, kontrakan punya 5, tapi tempat bangli. Ya, iya, Ngawur. itu. Ya sudah Bu ya, mudah-mudahan dapat pekerjaan, ya kan? Kebaikan ini kakaknya tuh luar biasa nolongin adiknya, jarang loh keluarga. Banyakan cuek. Gitu. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya doain dapat suami lagi. Amin. Yang Baik ya, Pak, baik. ya. Biar kakaknya tidak gelisah. Nanti kalau dapat kerjaan jangan kabur lagi. Gua di sini. Serius kerjanya. Gitu kerjanya. Galak ini mah kelihatan. Pak Dedi, pokoknya saya mau ketemu Pak Dedi. Udah ketemu nih. Iya. Udah. Ya. Ya, terima kasih. Bapak ini makasih banyak saya. Iya sama-sama. Makasih banyak ya Bapak ya. Iya, mau foto Bapak. Ya, terima kasih. Nuhun. Siap, nuhun Bapak. Siap, nuhun ya. Mau foto Sehat. katanya kamu. Orang baik ya, Pak. Boleh saya minta foto, Pak? Nuhun, siap. Sehat ya. Nuhun. Itu hanya cendaan Bapak aja, tapi kan tahu hati saya, Pak. Yang mana? Ya kayak tadi ya, bisa nggak ada punya pikiran Oh, siapa-siapa. candaan misalnya Bapak senang sama adik ipar? Enggak lah, Pak. Enggak.
Saya mah cuman heureuy. Tapi ulah dianggap heureuy teh, Pak.